Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada paruh akhir abad ke-5 Hijriah di wilayah Jilan, Persia. Masa itu bukan masa yang tenang. Dunia Islam sedang mengalami gejolak politik, kemunduran moral di banyak kota, serta merosotnya kejujuran dalam kehidupan sosial. Di tengah keadaan seperti itulah Syekh Abdul Qadir tumbuh, membawa garis keturunan yang bersambung kepada dua figur besar dalam sejarah Islam. Dari jalur ayah, Syekh Abdul Qadir merupakan keturunan Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Dari jalur ibu, nasabnya tersambung kepada Husain bin Ali. Kedua jalur ini menjadikannya dikenal sebagai seorang sayyid. Namun dalam kisah hidup Syekh Abdul Qadir, kemuliaan nasab tidak pernah dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru sejak kecil, ia dikenal sangat menjaga adab, tawadu, dan kehati-hatian dalam bersikap. Ayahnya, Abu Sholih Musa, dikenal sebagai seorang yang soleh dan waro'. Ibunya, Ummul Khair Fatimah, juga masyhur dengan ketakwaannya. Lingkungan keluarga ini menjadi madrasah pertama bagi Syekh Abdul Qadir. Ia tumbuh dalam rumah yang menanamkan kejujuran, keikhlasan dan rasa takut kepada Allah, bukan dengan kemewahan atau pujian manusia. Sejak usia dini, Syekh Abdul Qadir menunjukkan kecenderungan kuat kepada ilmu dan ibadah. Ia tidak dikenal sebagai anak yang gemar bermain berlebihan atau larut dalam hal-hal sia-sia. Banyak ulama mencatat bahwa masa kecil Syekh Abdul Qadir diisi dengan pengamatan, pendengaran yang tajam terhadap nasihat orang tua, serta kebiasaan menjaga lisan dan perbuatan. Ketika beranjak remaja, Syekh Abdul Qadir mulai menyadari bahwa kampung halamannya bukan tempat yang cukup untuk mengembangkan ilmunya. Baghdad, yang saat itu menjadi pusat ilmu dunia Islam, memanggilnya. Keputusan untuk meninggalkan kampung halaman bukanlah keputusan ringan. Ia harus berpisah dari ibunya, dari lingkungan yang aman, dan dari kehidupan yang telah dikenalnya sejak kecil. Namun justru disinilah karakter Syekh Abdul Qadir mulai tampak dengan jelas. Ia memilih jalan ilmu meski penuh risiko. Ia lebih takut hidup dalam kebodohan daripada menghadapi kerasnya perjalanan. Bekal yang ia bawa bukanlah harta melimpah, melainkan doa orang tua dan niat yang lurus. Keberangkatan Syekh Abdul Qadir menuju Baghdad menandai awal fase berat dalam hidupnya. Fase yang akan menguji kejujuran, kesabaran dan keteguhan imannya. Dari sinilah perjalanan panjang seorang anak desa menuju sosok ulama besar dunia Islam benar-benar dimulai. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba di Baghdad sebagai seorang pendatang tanpa nama dan tanpa harta. Kota itu megah, penuh majelis ilmu, tetapi juga keras bagi siapapun yang datang tanpa perlindungan. Baghdad pada masa itu adalah pusat keilmuan dunia Islam, tempat para ulama besar mengajar, berdebat, dan menulis karya-karya penting. Namun di balik gemerlap ilmu, kehidupan sosialnya juga penuh ujian. Syekh Abdul Qadir datang dengan tujuan yang jelas, menuntut ilmu dan menjaga agama. Ia segera mulai mendatangi majelis para ulama terkemuka. Di antara guru-guru yang masyhur dalam riwayat, Syekh Abdul Qadir belajar ilmu fikih mazhab Hanbali, hadis, tafsir, serta ilmu bahasa Arab. Ia dikenal sebagai murid yang tekun, tidak memilih-milih guru, dan tidak merasa rendah untuk duduk bersama penuntut ilmu lainnya. Namun kehidupan di Baghdad tidak selalu ramah. Pada masa-masa awal, Syekh Abdul Qadir mengalami kefakiran yang berat. Ada hari-hari di mana ia hampir tidak menemukan makanan. Ia pernah memilih menyendiri di pinggiran kota, menghindari meminta-minta atau bergantung pada manusia. Kefakiran itu bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian keikhlasan dan harga diri. Dalam kondisi seperti itu, Syekh Abdul Qadir tetap menjaga kehormatan diri. Ia lebih memilih bersabar daripada mengambil sesuatu yang tidak halal atau merendahkan martabat ilmu. Sikap inilah yang kelak menjadi ciri khasnya, keteguhan prinsip meski dalam keadaan sulit. Di sela-sela kesibukan belajar, Syekh Abdul Qadir mulai memperdalam pengendalian diri. Ia tidak hanya mengumpulkan ilmu di lisan dan tulisan, tetapi juga berusaha menanamkannya dalam amal. Ia menjaga sholat, memperbanyak ibadah sunnah, dan berhati-hati dalam pergaulan. Baghdad memberinya ilmu, tetapi juga mengajarkannya bagaimana menghadapi dunia dengan hati yang bersih. Para guru melihat kesungguhan Syekh Abdul Qadir. Ia bukan murid yang cepat puas. Ia bertanya ketika tidak paham, diam ketika harus mendengar, dan mengamalkan apa yang ia pelajari. Perlahan namanya mulai dikenal di kalangan terbatas sebagai penuntut ilmu yang lurus niatnya. Fase ini membentuk fondasi keilmuan Syekh Abdul Qadir. Ia belum dikenal sebagai pendakwah besar, belum memiliki majelis, dan belum memiliki murid. Namun di balik layar sejarah, masa inilah yang mematangkan dirinya. Ilmu yang kokoh dan jiwa yang terlatih oleh kesabaran menjadi bekal utama bagi perjalanan panjang yang akan datang. Setelah bertahun-tahun menetap di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memasuki fase kehidupan yang berbeda. Jika sebelumnya ia ditempa oleh ilmu dan kefakiran, maka fase ini adalah masa penyucian jiwa dan penguatan batin. Ia mulai mengurangi keterlibatan dalam keramaian, memilih hidup lebih sederhana, dan memperbanyak muhasabah atas dirinya sendiri. Syekh Abdul Qadir menyadari bahwa ilmu yang tidak dibarengi dengan pengendalian nafsu dapat menjadi beban, bukan cahaya. Karena itu, ia menempuh jalan riyadhah, melatih kesabaran, kejujuran, dan keikhlasan. Ia memperbanyak ibadah, menjaga lisan, dan menahan diri dari hal-hal yang tidak membawa manfaat. Semua dilakukan tanpa mengklaim keistimewaan atau mencari perhatian manusia.
Dalam banyak riwayat yang aman, disebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir sering menyendiri di daerah pinggiran Baghdad. Ia menghindari pujian dan ketenaran. Baginya, dikenal atau tidak dikenal bukan ukuran keberhasilan. Yang lebih ia khawatirkan adalah kerusakan hati akibat riya atau keinginan dipuji. Masa uzlah ini bukan pelarian dari tanggung jawab, melainkan persiapan. Syekh Abdul Qadir membersihkan niatnya sebelum kelak berdiri di hadapan manusia. Ia ingin memastikan bahwa setiap ilmu yang ia sampaikan benar-benar untuk Allah, bukan untuk kedudukan atau pengaruh. Pada fase ini pula, Syekh Abdul Qadir dikenal sangat tegas terhadap dirinya sendiri. Ia tidak memberi keringanan bagi hawa nafsu, tetapi juga tidak melampaui batas syariat. Ia tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, menjauhi praktek-praktek yang tidak memiliki dasar yang jelas. Inilah yang membuat jalannya berbeda, zuhud tanpa meninggalkan hukum, riyadoh tanpa melanggar syariat. Kesabaran yang panjang, kesendirian yang sunyi dan disiplin yang ketat membentuk keteguhan jiwa Syekh Abdul Qadir. Dari luar ia tampak seperti seorang hamba yang tidak dikenal. Namun justru pada masa inilah fondasi spiritualnya menguat. Hati yang bersih, niat yang lurus, dan ilmu yang matang perlahan menyatu dalam dirinya. Fase ini menandai perubahan penting. Syekh Abdul Qadir tidak lagi sekedar penuntut ilmu, tetapi telah siap memikul amanah yang lebih besar. Tanpa ia sadari, masa persiapan ini sedang mengantarkannya menuju peran yang akan mengubah hidupnya dan memberi pengaruh luas bagi masyarakat Baghdad. Perubahan besar dalam kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai tampak ketika ia kembali berbaur dengan masyarakat Baghdad. Setelah masa panjang penyucian diri, ia tidak lagi menghindari manusia, tetapi hadir di tengah mereka dengan sikap yang tenang dan penuh tanggung jawab. Ilmu yang selama ini disimpan dan diamalkan secara pribadi, kini mulai disampaikan kepada orang lain. Syekh Abdul Qadir mulai mengajar dan memberi nasihat di majelis-majelis kecil. Pada awalnya, yang hadir hanya segelintir orang. Ia tidak mencari pengikut, tidak membangun citra, dan tidak memaksakan pengaruh. Namun ketulusan dan kejelasan ilmunya membuat orang-orang kembali datang. Ucapannya tegas tetapi tidak kasar, nasihatnya menyentuh tanpa berlebihan. Dalam penyampaian ilmu, Syekh Abdul Qadir dikenal sangat menjaga kejujuran. Ia berbicara berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan pendapat ulama yang kuat. Ia menegur kemungkaran tetapi dengan hikmah. Ia mengingatkan para penguasa, pedagang, dan masyarakat awam tanpa rasa takut, namun juga tanpa sikap merendahkan. Majelis Syekh Abdul Qadir semakin dikenal, bukan karena keajaiban atau kisah-kisah luar biasa, tetapi karena kekuatan akhlak dan konsistensi ilmunya. Orang-orang melihat kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Apa yang ia serukan, itulah yang ia jalani. Hal ini menumbuhkan kepercayaan dan kecintaan di hati masyarakat. Di tengah meningkatnya pengaruh, Syekh Abdul Qadir tetap hidup sederhana. Ia tidak menjadikan majelisnya sebagai sarana mencari keuntungan dunia. Ia menjaga jarak dari penguasa yang ingin memanfaatkannya dan berhati-hati terhadap pujian yang berlebihan. Baginya, dakwah adalah amanah, bukan jalan menuju kemuliaan pribadi. Para ulama dan penuntut ilmu mulai mengakui kedalaman keilmuan Syekh Abdul Qadir. Ia dikenal sebagai ahli fikih, tetapi juga sebagai pembimbing akhlak. Kombinasi inilah yang jarang ditemukan, ketegasan dalam hukum, kelembutan dalam nasihat, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Fase ini menandai puncak pengabdian Syekh Abdul Qadir kepada masyarakat. Ia tidak hanya mengajar dengan lisan, tetapi juga membimbing dengan contoh hidup. Baghdad yang sebelumnya hanya menjadi tempat ia menuntut ilmu dan menguji kesabaran, kini menjadi ladang dakwah tempat ia menanamkan nilai kejujuran, ketakwaan, dan tanggung jawab. Seiring meluasnya pengaruh dakwahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semakin dikenal sebagai sosok yang bukan hanya berilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam akhlak. Masyarakat melihat bagaimana ia bersikap terhadap murid, tamu, dan bahkan orang yang berselisih dengannya. Ketegasan Syekh Abdul Qadir tidak pernah lepas dari keadilan, dan kelembutannya tidak pernah keluar dari batas kebenaran. Dalam banyak riwayat yang kuat, Syekh Abdul Qadir dikenal sangat menjaga keikhlasan. Ia sering mengingatkan bahwa amal yang besar bisa runtuh jika niatnya rusak. Karena itu, ia lebih banyak menekankan perbaikan hati daripada mengejar pengakuan. Nasihat-nasihatnya tidak hanya berbicara tentang ibadah lahir, tetapi juga tentang bahaya cinta dunia, riya, dan kesombongan ilmu. Tentang karomah, para ulama selalu menekankan kehati-hatian dalam meriwayatkannya. Syekh Abdul Qadir sendiri tidak pernah menjadikan hal-hal luar biasa sebagai pusat dakwahnya. Riwayat yang aman menunjukkan bahwa jika pun terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan, Syekh Abdul Qadir tidak memamerkannya dan tidak menjadikannya ukuran kemuliaan. Baginya, istiqomah dalam ketaatan jauh lebih tinggi nilainya daripada keajaiban sesaat. Yang paling menonjol dari diri Syekh Abdul Qadir adalah keberaniannya menasihati penguasa dan orang-orang berpengaruh tanpa rasa takut. Ia tidak tergoda oleh hadiah atau kedudukan. Namun dalam menegur, ia tetap menjaga adab dan tidak menebar kebencian. Sikap ini membuatnya dihormati meski tidak selalu disenangi oleh semua pihak.
Dalam kehidupan sehari-hari, Syekh Abdul Qadir tetap memilih kesederhanaan. Ia tidak mengumpulkan harta, tidak membangun kemewahan dan tidak membedakan manusia berdasarkan status sosial. Murid dan orang awam diperlakukan dengan adil. Sikap inilah yang membuat ajarannya bertahan lama karena ia hidup sesuai dengan apa yang ia sampaikan. Bab ini memperlihatkan bahwa kekuatan Syekh Abdul Qadir tidak terletak pada kisah-kisah luar biasa, tetapi pada keteguhan akhlak. Ia mengajarkan bahwa jalan menuju Allah bukanlah jalan sensasi, melainkan jalan disiplin, kejujuran dan tanggung jawab. Keteladanan inilah yang menjadikan namanya terus dikenang hingga hari ini. Pada penghujung hayatnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap menjalani hidup sebagaimana yang ia ajarkan sepanjang usia. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada kemewahan yang dikejar, dan tidak ada penyesalan karena jalan yang ia tempuh sejak muda. Ia menutup hidupnya dengan ketenangan seorang hamba yang berusaha menjaga amanah hingga akhir. Syekh Abdul Qadir wafat di Baghdad pada tahun 561 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi murid-murid dan masyarakat luas. Namun duka itu tidak disertai keguncangan, karena ajaran dan keteladanannya telah tertanam kuat. Orang-orang tidak hanya mengenangnya sebagai tokoh besar, tetapi sebagai pembimbing yang menghadirkan keseimbangan antara ilmu, amal, dan akhlak. Warisan terbesar Syekh Abdul Qadir bukanlah bangunan, harta, atau kekuasaan, melainkan manusia. Murid-muridnya menyebar ke berbagai wilayah, membawa semangat kejujuran, keteguhan dalam syariat, dan kedalaman akhlak. Dari merekalah ajaran Syekh Abdul Qadir terus hidup dan berkembang lintas generasi. Nama Syekh Abdul Qadir juga sering dikaitkan dengan berkembangnya tarekat Qadiriyah. Namun para ulama menegaskan bahwa inti ajarannya tetap berakar pada Al-Quran dan Sunnah. Jalan yang ia ajarkan bukanlah jalan penyimpangan, melainkan jalan perbaikan diri, disiplin ibadah, dan tanggung jawab sosial. Inilah sebabnya pengaruhnya bertahan lama dan diterima luas di berbagai tempat. Hingga hari ini, kisah Syekh Abdul Qadir terus dibaca dan diceritakan, bukan untuk mengagungkan sosoknya secara berlebihan, tetapi untuk mengambil pelajaran. Ia mengingatkan bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari nasab semata, tidak pula dari keajaiban, melainkan dari kejujuran dalam beribadah dan keberanian menjaga kebenaran. Dengan demikian, perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunjukkan bahwa seorang hamba dapat mencapai pengaruh besar tanpa meninggalkan kerendahan hati. Ia hadir sebagai bukti bahwa ilmu yang disertai akhlak akan terus hidup bahkan setelah jasad kembali ke tanah. Kisahnya bukan hanya sejarah, tetapi cermin bagi siapapun yang ingin menempuh jalan kebenaran dengan penuh tanggung jawab.